Pada tahun 2010, ada seorang wanita berusia 27 tahun yang bernama Penelope Pratt yang tinggal di kota Melbourne, Australia. Penelope atau biasa disebut dengan panggilan Penny ini mempunyai kehidupan yang bisa dibilang cukup rumit. Pada saat dia masih bersekolah, Penny diketahui mempunyai learning disabilities, kesulitan dalam belajar berupa disleksia. Selain itu juga, dia memiliki kesulitan untuk fokus dan kesadaran kesehatan mental di keluarganya bisa dibilang minim. Dikarenakan beberapa faktor inilah, kehidupannya Penny setelah masa-masa pembelajaran menjadi tidak mulus dan membuat dirinya tuh stres berat. Gara-gara hal ini juga, Penny mulai mengenal obat-obatan terlarang untuk meredakan stresnya. Cuman ini hanya sekedar rekreasional aja. Bisa dibilang narkobonya itu belum begitu keras lah, sampai dia berpacaran dengan seorang pria yang kita sebut saja sebagai Fulan yang juga merupakan pemakai narkoboy. Nah, Penny yang pemakai berpacaran dengan Fulan yang pemakai juga, makin parah dah tuh kondisi mereka berdua. Lebih kasihan lagi adalah pada saat Penny berpacaran dengan Fulan, dia tuh sempat hamil dan melahirkan anak. Dikarenakan Penny dan Fulan adalah pemakai, mereka berdua jadi kehilangan hak asuh anaknya. Anaknya Penny dan Fulan mau nggak mau harus diasuh oleh kedua orang tuanya Penny sampai dia dan Fulan itu benar-benar sembuh dari narkoboy. Ini merupakan suatu pukulan yang keras ya buat Penny karena dia nggak bisa tuh mengasuh darah dagingnya sendiri. Pas ini Penny mulai tuh mencari pertolongan dengan cara ikutan rehab dan konseling supaya dia bisa berhenti menggunakan narkoboy. Kondisinya Penny pun semakin lama semakin membaik nih. Sayangnya pada tahun 2009 ayahnya Penny dikabarkan meninggal dunia akibat sakit keras. Disusul juga pada tahun 2010 pacarnya Penny, si Fulan itu meninggal dunia akibat overdosis. Dalam 2 tahun berturut-turut ya, Penny kehilangan 2 orang yang dia sayang. Karena hal ini, Penny menjadi sangat stres dan ujung-ujungnya malah menjadi pemakai narkoboy lagi. Bahkan lebih parah, Penny sekarang nongkrong sama orang-orang yang terbilang berbahaya supaya bisa mendapatkan diskon atau koneksi di dunia narkoboy. Penny waktu itu jadi nongkrong sama 2 orang pria yang bernama James Potter dan Aaron Gibson. Penny menganggap James dan Aaron ini sebagai temannya. Cuman, namanya juga berteman dengan pengguna atau pemakai narkoboy ya. Lo nggak bisa berharap banyak men. Sampai pada pagi hari tanggal 28 November tahun 2010, Penny menelpon layanan darurat 000, semacam 911 gitulah ya kalau di Amerika. Bedanya kalau di Australia ini 000. Dalam panggilan telepon ini, Penny bilang kalau kondisinya dia itu sangat buruk. Dia mengalami gangguan kecemasan, ketakutan, pokoknya stres banget. Dia bilang kalau dia merasa ditabrak oleh ombak perasaan duka karena keinget lagi tuh kematian ayahnya dan juga pacarnya. Penny waktu itu juga bilang kalau dia ingin dijemput, dibawa ke rumah sakit dan juga diamankan karena pikirannya dia itu benar-benar lagi kacau balau. Setelah mendengar permintaan Penny, operator pun mengirimkan ambulans tuh ke tempat tinggalnya. Dia pun dibawa ke sebuah rumah sakit yang bernama Marunda Hospital untuk pemeriksaan lebih lanjut dan juga rawat inap. Lalu pada sekitaran jam 10.45 malam, masih di hari yang sama, James dan Aaron, teman-temannya Penny, berusaha masuk tuh ke rumah sakit tempat Penny dirawat. Seperti yang lo tahu ya, jam 10.45 malam-malam itu bukan jam besuk pasien. Otomatis James dan Aaron langsung dihadang tuh sama resepsionis dan juga security. Tapi walaupun udah dihadang, James dan Aaron tetap memaksa masuk. Pada momen ini James dan Aaron ngaku-ngaku kalau mereka berdua adalah kakaknya Penny dan dia ingin mengajak Penny pulang. Resepsionis dan security nggak begitu percaya. Resepsionis pun menelepon ke kamarnya Penny untuk meminta kejelasan. Setelah ngobrol singkat, resepsionis kayak memberikan teleponnya kepada James dan Aaron. Kayak, nih lo pada ngobrol langsung aja lah sama si Penny. Dalam telepon ini, James dan Aaron itu diam-diam kayak mengiming-imingi Penny. Mereka berdua bilang kalau Penny setuju menjadi adiknya mereka berdua dan mau keluar dari rumah sakit, mereka bakalan memberikan uang kepada Penny sebanyak $160 Australia atau senilai 1,7 juta rupiah. Penny mungkin karena lagi butuh duit ya, mau aja nih ya menuruti kebohongannya James dan Aaron. Malam itu sekitaran jam 11 malam, Penny pun akhirnya keluar rumah sakit karena dijemput oleh kakaknya.
James dan Aaron. Untuk selanjutnya, gue nggak begitu tahu ya detail ceritanya bagaimana. Tapi yang jelas posisinya Penny sekarang lagi di depan rumah orang yang random dan berusaha menelpon panggilan darurat. Persisnya pada jam 11.20 malam, Penny bilang ke operator kalau temannya ini sekarang lagi mabok, kondisinya lagi nggak kondusif, dan dia sama sekali merasa sangat tidak aman. Dia pengen untuk dijemput dan dibawa ke rumah sakit lagi sesegera mungkin. Sayangnya dikarenakan Penny itu panik, gelisah, dan khawatir, dia nggak bisa secara jelas tuh menyebutkan lokasinya dia tuh sekarang ada di mana. Penny malah menutup teleponnya sebelum dia memberikan alamat lokasi keberadaannya. Beberapa menit kemudian, Penny kayak menelpon panggilan darurat lagi, tapi posisinya dia sekarang sambil ngumpet-ngumpet di semak-semak. Nah, gue mau lo perhatikan baik-baik obrolannya Penny dengan operator panggilan darurat. Karena, jujur ya, pas gue dengerin, ini ngeselin banget, men. Hello, where do you need police? Verona. Is that ALMA? Yep. Just bear with me a moment, please. There's two people that you want Okay, to just bear with me a moment. I'm trying to find the location. Could that be... They're supposed What's the to hand problem? me. They're supposed to give me money. I was owed, and I was. Okay, hang on, slow down. What do you need police for? They just picked me up from here in the hospital. Who's they? they? Me around. Who are we talking about? I'm within the vicinity of being heard. Do you understand what that means? Okay, well, if I can't hear you, Straight bloke. if I can't hear you, how am I meant to help you? Trust me, you want to get to this address. Okay, and you need to tell me what we're going to the address for. They wanted people. Who are the people? Potter or Mendez or whatever his name is. Sorry, what's his name, James what? Potter or Mendez. I don't know, but you're going to get me bashed. He may not. Okay, well, you need to tell me what you want me to send police there for, please. He's wanted. For what? Dangerous. There's warrants out for his arrest. Are you for real? For what? Are you I'm for not a real? police I member. don't know. Stop yelling I at don't me. know. Then how do you know that there's warrants? Oh my God. Okay, well, I'm just trying to do my job. Please. Okay, if you want to speak to them, you'll have to call them directly. Do you want me to send police or not? Yes. Okay, then you need to answer my question. I'm hiding in a bush answering your question. Why are you hiding in a bush? Oh my God. Oh my God. Why are you hiding in a bush? Oh my God. Oh my God, what? Police on three violent offenders. What are you hiding in a bush for? Because I'm ringing the police I, on three violent offenders. how do you know these three violent people? Through a friend of mine that's not really a friend, a KOO lady. What is your name, please? Penny Pratt. What is your name, please? I'm call taker number 2. What is your contact telephone number, Sorry, please? you called what? Call taker number 2. Call taker number What is two. your phone number, please? 0411. So why are these three people violent? What have they Oh done? my God. Can you stop saying, oh my God, Penny? Business. Okay, well, it is my business if you want me to send police. So you can either answer questions or you don't. Seperti yang lo udah dengar, pada panggilan darurat ini, Penny kayak berdebat dengan operator telepon. Penny bilang kalau dia butuh diamankan oleh polisi karena ada 3 orang yang mengganggunya. Penny udah sebutin nama dia, lokasi dia, dan permintaan dia itu apa. Tapi operator telepon malah nanya kayak, lo lagi ngapain di sana? Lo butuh polisi tuh buat apa? Siapa 3 orang ini? Lo kenal dia tuh dari mana? Dan lain sebagainya. Penny semakin lama semakin kesal. Dia cuma pengen ya didatengin sama polisi, tapi operatornya kayak seakan-akan mempersulit permintaannya Penny. Dikarenakan frustasi ya, Penny menutup tuh panggilan daruratnya. Lalu pada tanggal 1 Desember tahun 2010, orang tuanya Penny itu pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Penny. Mereka mengira kalau Penny itu masih dirawat di rumah sakit. Yang padahal tanpa sepengetahuan mereka ya, Penny itu ternyata kan udah keluar dari rumah sakit, persisnya oleh James dan Aaron 3 hari yang lalu.
Karena merasa bingung ya, orang tuanya Penny melaporkan ke polisi. Mereka bilang ke polisi kalau Penny menghilang tanpa kabar. Dari sinilah polisi melakukan investigasi dan berikut adalah apa yang sebenarnya terjadi terhadap Penny berdasarkan kesaksian pelaku. Jadi pada malam di mana Penny ngumpet-ngumpet di semak-semak, dia kan lagi nelpon panggilan darurat. Sayangnya panggilan daruratnya ini nggak mendapatkan respon yang begitu baik. Penny yang kesal menutup tuh teleponnya. Pas lagi nutup, ternyata di belakangnya Penny itu udah ada Aaron dan James. Penny pun langsung diseret tuh, dipaksa masuk ke rumah. Dan ternyata itu adalah rumahnya James. Di dalam rumah ini, Penny langsung ngadu bacot kepada Aaron dan James dan satu orang lagi yang bernama Adrian. Penny kayak meminta uang yang dijanjikan oleh James dan Aaron. Sedangkan James dan Aaron kayak menginterogasi Penny, kayak mau ngapain lo nelfon polisi? Emangnya lo mau berkhianat karena adu bacotnya tidak terkendali ya? Aaron itu kayak diam-diam berjalan ke belakangnya Penny yang masih adu bacot dengan James. Begitu Aaron udah ada di belakangnya Penny, tanpa sepengetahuan Penny ya, Aaron langsung menyekap lehernya Penny dengan tangan kirinya dan menggunakan tangan kanannya menembak rahangnya Penny. Penny langsung kaget dong karena dia merasakan rasa sakit yang luar biasa di rahangnya. Di rahangnya ini berdarah dan bolong karena ditembak oleh pistol dari jarak yang dekat banget. Penny yang terjatuh itu berusaha ngomong, minta ampun kepada Aaron untuk tidak dibunuh. Walaupun begitu, Aaron dan James ini malah senyum aja. Mereka menyeret paksa lagi nih Penny yang sekarang kesakitan. Mereka dudukin Penny di kursi dan lagi-lagi kali ini Aaron dan James menembak pelipis kiri kepalanya Penny. Walaupun begitu, Penny masih belum juga meninggal. Mungkin kondisinya udah kritis, udah sekarat, tapi belum sepenuhnya meninggal. Dikarenakan belum meninggal, Aaron dan James menyeret paksa lagi tubuhnya Penny ke kamar mandi, ke dalam bathtub. Di sana lehernya Penny ini digorok dan juga dipenggal menggunakan mesin pemotong keramik oleh James dan Aaron. Setelah kepala dan badannya Penny terpisah, Aaron dan James, ini juga Adrian ya, itu membungkus tubuhnya Penny dan membuangnya di tanah kosong yang ada di pinggir kota. Pada tanggal 19 Desember tahun 2010, Aaron dan James dan Adrian itu ditangkap atas pembunuhannya Penny. Mereka semua mengakui perbuatannya dan menceritakan semua yang terjadi terhadap Penny. Aaron waktu itu dijatuhi hukuman 22 tahun penjara, James mendapatkan hukuman 24 tahun penjara, sedangkan Adrian mendapatkan imunitas karena dialah yang mencepuin Aaron dan James. Banyak netizen yang berkomentar, kasusnya Penny sebenarnya itu bisa aja dicegah kalau operator telepon daruratnya itu mau bersabar dan mengirimkan polisi untuk Penny di malam dia menelpon.